Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran pertama, Penciptaan. Kamis 31 Maret. Tugas manusia. Segera setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia menawarkan 3 pemberian: Taman Eden, makanan, dan perempuan itu. Bacalah Kejadian 2 ayat 15-17. Apakah tugas manusia terhadap penciptaan dan terhadap Tuhan? Bagaimanakah kedua tugas ini berhubungan satu sama lain? Tugas pertama manusia berkaitan dengan lingkungan alam di mana Tuhan telah menempatkannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja avad, mengusahakan, mengacu pada kerja. Tidaklah cukup hanya menerima hadiah, kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Pelajaran yang akan Yesus ulangi dalam perumpamaannya tentang talenta. Kata kerja samar atau memelihara menyiratkan tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Tugas kedua menyangkut kepada makanannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kepada manusia. Tuhan juga berkata kepadanya bahwa boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia tidak menciptakan pohon atau buah-buahan. Itu adalah pemberian, karunia, anugerah. Tetapi ada sebuah perintah di sini juga. Mereka harus menerima dan menikmati anugerah Allah yang murah hati dari semua pohon dalam taman. Sebagai bagian dari kasih karunia ini, Tuhan menambahkan batasan. Mereka tidak boleh makan dari satu pohon tertentu. Menikmati tanpa batasan apapun akan menyebabkan kematian. Prinsip ini benar di Taman Eden. Dan dalam banyak hal, prinsip yang sama itu tetap ada sampai saat ini. Tugas ketiga laki-laki menyangkut perempuan. Pemberian ketiga dari Tuhan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pernyataan luar biasa ini adalah ungkapan yang kuat yang menyoroti tanggung jawab manusia terhadap perjanjian perkawinan dan tujuan menjadi satu daging yang berarti satu orang. Alasan mengapa pria dan bukan wanita yang harus meninggalkan orang tuanya mungkin berkaitan dengan penggunaan generik Alkitab secara maskulin. Oleh karena itu, mungkin perintah itu juga berlaku untuk wanita. Bagaimanapun, ikatan pernikahan meskipun merupakan pemberian dari Tuhan, memerlukan tanggung jawab manusia setelah pemberian tersebut diterima. Sebuah tanggung jawab yang terletak pada pria dan wanita untuk dipenuhi dengan setia. Pikirkan tentang semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Apakah tanggung jawab Anda dengan apa yang telah diberikan kepada Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan merancang manusia untuk bekerja dan melayani Dia. Tugas pertama manusia berkaitan dengan lingkungan alam di mana Tuhan telah menempatkannya. Apa yang harus mereka lakukan? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara memiliki arti melakukan pekerjaan. Ada tindakan untuk melakukan sesuatu. Jadi Tuhan menghendaki Adam bekerja, bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan saja. Kata memelihara juga menyiratkan tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Jadi ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, di tempat yang tidak ada dosa di dalamnya, tempat yang penuh dengan kesenangan, bukannya mereka bermalas-malasan, tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk bekerja, untuk memelihara, mengusahakan akan taman tersebut. Tugas yang kedua yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah mengenai makanan. Allah mengizinkan mereka untuk makan semua buah yang ada di taman itu, kecuali ada batasannya. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat janganlah dimakan. Dan itu semua adalah anugerah. Itu semua adalah pemberian Allah di dalam kehidupan Adam dan Hawa, manusia pertama. Dan tugas ketiga adalah menyangkut laki-laki dan perempuan, atau dengan kata lain, ada pernikahan di sana. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka satu. Allah memberikan pernikahan sebagai lembaga kudus yang diciptakan Tuhan sejak di Taman Eden. Dan Allah menginginkan manusia, baik manusia pertama maupun kita sampai pada saat ini,
untuk setia dalam janji perkawinan, dan untuk terus mengetahui dan menghayati tujuan dari pernikahan, yakni menjadi satu daging. Dan ini adalah berkat untuk manusia. Tanggung jawab di dalam pernikahan bukan hanyalah terletak pada salah satu pasangan, tetapi itu merupakan tanggung jawab yang terletak pada pria dan wanita yang terlibat di dalam pernikahan yang kudus untuk dipenuhi dengan setia. Allah mengasihi kita, itulah sebabnya Allah memberikan tanggung jawab, tugas bagi baik manusia pertama maupun kita sampai pada saat ini. Mari kita mengerjakan tugas yang diberikan Allah kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab, setia di dalam setiap hal-hal yang kecil yang diberikan oleh Allah. Maka Allah akan mempercayakan kita kepada hal-hal yang jauh lebih besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengerti, kami dapat aplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.